Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep agama. Jadi dalam konsep agama ini ada beberapa hal. Pertama, pengertian agama. Yang kedua, teori-teori agama. Kemudian unsur-unsur agama. Yang keempat, sejarah agama di dunia. Kemudian peran dan fungsi agama. Kemudian alasan orang kasih agama. Jadi pengertian secara umum istilah agama itu adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu religion, yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin religier, yang mengandung makna mengikat. Max Muller sendiri seorang ahli bahasa yang sekaligus juga pelopor studi agama-agama mengatakan bahwa akar dari kata religion dalam bahasa Latin religio pada awalnya dipakai khususnya dalam arti pemujaan terhadap Tuhan atau dewa. Perlakuan yang penuh hati-hati pada hal yang ilahi atau dalam hal ini adalah yang bersifat Kemudian dalam dunia berbahasa Inggris, istilah religion seringkali dipakai bergantian dengan faith atau keyakinan, belief system atau sistem kepercayaan, atau kadang-kadang set of duties, sejumlah kewajiban. Definisi paling umum agama menunjukkan pada sebuah keyakinan atau pemujaan terhadap Tuhan atau dewa, atau pemujaan terhadap Tuhan atau sesuatu yang dianggap supernatural, atau relasi manusia dengan sesuatu yang dianggap suci, spiritual, dan ilahi. Ada beberapa teori agama. Jadi asal-usul agama bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif revelasi dan perspektif teori evolusi. Para pemeluk agama-agama besar dunia cenderung memandang agama dari perspektif teori revelasi atau wahyu dan mendefinisikannya sebagai prinsip, nilai-nilai, dan perintah yang diwahyukan Tuhan. Sebagian besar sarjana barat modern penekun studi agama-agama menjelaskan asal-usul agama berdasarkan perspektif teori evolusi atau perkembangan dan berusaha menguraikannya berdasarkan ilmu yang berbeda-beda. Antara lain ada ilmu antropologi, kemudian sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Menurut antropolog, para antropolog generasi awal memusatkan perhatian pada masalah asal-usul agama dan mereka sampai pada kesimpulan yang berbeda-beda. G.C. Fraser 1854-1941 menyatakan bahwa asal-usul agama adalah magi, sementara menurut E.B. Taylor 1832-1917 adalah animisme, dan menurut Wilhelm Smith memukakan adanya paham monoteisme asli. Antropolog lainnya berpendapat bahwa asal-usul agama adalah paham pre-animisme, totemisme, fatisisme, dan politeisme. Frederick Schleiermacher 1768-1834 mendefinisikan agama sebagai perasaan ketergantungan mutlak. Sarjana lainnya, Ludwig Otto 1869-1973 mengatakan bahwa agama merupakan sebuah respon terhadap yang suci dan lebih dari sekedar sebuah perasaan ketergantungan atau sebuah bentuk kesadaran diri. Selanjutnya menurut Paul Tillich 1886-1965, salah seorang teolog Protestan yang hidup pada paruh pertama abad ke-20, agama merupakan sebuah perhatian mutlak. Dalam pandangannya, semua orang memiliki perhatian mutlak dan dengan demikian sebuah agama atau iman, tetapi tidak semua agama sama benar atau sah. Agama yang benar berpusat pada kebenaran mutlak. Setiap yang lebih rendah merupakan pemberhalaan dan karena itu tidak tepat sebagai sebuah agama. Selanjutnya pandangan Karl Marx dan Friedrich Engels
pandangan yang negatif tentang agama ini dikemukakan oleh Karl Marx 1883, juga Friedrich Engels 1895. Keduanya selalu dikaitkan dengan permulaan komunisme. Mereka memandang agama sebagai sebuah ilusi mendapatkan kehidupan yang lebih baik akibat mengalami kegagalan dan ketimpangan sosial dalam hidup. Manusia membuat agama, bukan sebaliknya. Mereka mendeklarasikan agama sebagai candu masyarakat, semacam obat yang memberikan kebahagiaan palsu bagi masyarakat. Penghapusan agama merupakan keharusan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Bagi Marx, perbuatan agama merupakan petunjuk bahwa emansipasi belum tercapai. Karena itu, jika ingin sepenuhnya menikmati kebahagiaan yang sebenarnya, masyarakat harus dilepas agama. Unsur-unsur agama yang pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan ghaib. Kekuatan ghaib tersebut dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam. Dalam agama primitif, kekuatan ghaib tersebut dapat mengambil bentuk benda-benda yang memiliki kekuatan misterius atau sakti, ruh atau jiwa yang terdapat pada benda-benda yang memiliki kekuatan misterius, dewa-dewa dan Tuhan atau Allah dalam istilah yang lebih khusus dalam agama. Unsur yang kedua adalah unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang pula. Hubungan baik ini selanjutnya diwujudkan dalam bentuk peribadatan, selalu mengingatnya, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Unsur ketiga adalah unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon tersebut dapat mengambil bentuk rasa takut seperti yang terdapat pada agama primitif, atau perasaan cinta seperti yang terdapat pada agama-agama monoteisme. Selanjutnya, respon tersebut mengambil bentuk dan cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Unsur yang keempat adalah unsur paham adanya yang kudus atau sacred dan suci. Dalam bentuk kekuatan ghaib, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara, dan sebagainya. Sejarah agama di dunia, menurut Kuncaraningrat, berpendapat bahwa minimal ada 6 teori yang terpenting tentang asal-usul agama, antara lain sebagai berikut. 1. Teori jiwa. Teori jiwa ini dikemukakan oleh Edward P. Tylor yang merupakan seorang ahli antropologi asal Inggris yang pertama kali menggagas teori ini. Dalam buku fenomenalnya yang berjudul Primitive Culture 1873, Tylor mengatakan bahwa kesadaran manusia mengenai paham jiwa disebabkan ada 2 hal. Pertama, perbedaan menyikapi hal-hal yang hidup juga mati. Yang kedua, keadaan mimpi. Jadi dalam mimpi setiap manusia memperhatikan keadaan dirinya, bukan tempat tidurnya, melainkan di suatu tempat yang lain. Yang kedua, teori batas akal. Teori ini dimunculkan oleh James J. Fraser 1854-1941, seorang antropolog Inggris yang terkemuka dalam bukunya The Golden Bough, A Study in Magic and Religion 1890. Fraser menyatakan bahwa manusia memecahkan persoalan hidupnya dengan akal serta pengetahuannya. Namun akal dan pengetahuan tersebut terbatas. Yang ketiga, teori masa krisis. M. Crowley dan Alvan Gennep merupakan 2 tokoh yang secara terpisah memprakarsai teori ini, masing-masing dalam bukunya Tree of Life oleh M. Charley, juga dalam bukunya Peter the Passengers oleh Alvan Gennep. Kedua sarjana ini
berpendapat bahwa manusia mengalami banyak krisis yang menjadi objek perhatian. Lebih lanjut, mereka berpendapat bahwa setinggi apapun kebahagiaan seseorang, ia harus tetap ingat timbulnya krisis, terutama krisis akan sakit dan mati, yang tidak bisa dikendalikan dengan kepandaiannya, harta, atau kekuasaan yang dimiliki. Yang keempat, teori kekuatan luar biasa. R.R. Marot, seorang antropolog asal Inggris, dalam bukunya The Threshold of Religion, pertama kali memperkenalkan teori ini. Ia sangat mengecam teori yang diajukan Taylor, yakni teori jiwa yang terkenal dengan istilah animisme. Lebih lanjut, Marot berpendapat bahwa mengakui akan adanya jiwa sehingga menjadi makhluk halus adalah suatu hal yang terlalu kompleks bagi manusia primitif. Maka dengan itu, Marot mengajukan pendapatnya yang baru, yakni pangkal dan segala kegiatan agama adalah timbul dikarenakan adanya perasaan yang rendah menghadapi gejala dan peristiwa alam yang diasumsikan sebagai hal yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Yang kelima, ada teori sentimen kemasyarakatan. Teori ini dikemukakan oleh Émile Durkheim, seorang filsuf dan sosiolog asal Prancis, dalam kajian bidang antropologi budaya. Durkheim itu terkenal karena kritiknya atas teori animisme yang dikemukakan oleh Taylor. Menurut Durkheim, manusia pada awal perkembangan juga kebudayaannya tidak mampu menyadari paham mengenai jiwa yang berstatus abstrak sebagai suatu substansi berbeda dari tubuh. Lebih dari itu, adanya transformasi jiwa hingga menjadi makhluk halus yang berada di luar hidup manusia merupakan suatu yang tidak dapat disadari oleh manusia. Ada beberapa pengertian dasar dari teori Durkheim ini. Pertama, manusia sebagai makhluk atau makhluk manusia. Mereka adalah yang pertama kali hidup di dunia, melaksanakan aktivitas keagamaannya karena adanya suatu emosi keagamaan. Yang kedua, sentimen kemasyarakatan yang berada di dalam batin manusia berupa suatu kompleks perasaan yang mengandung rasa bakti, rasa cinta, rasa terikat, dan sebagainya. Yang ketiga, sentimen kemasyarakatan ini yang menimbulkan emosi keagamaan, merupakan pangkal dari segala kelakuan agama yang terkadang mengalami pelemahan. Yang kelima, yang keempat, emosi keagamaan yang muncul dikarenakan rasa masyarakat yang memerlukan suatu objek sentimen dan mempunyai sifat keramat, juga berlawanan dengan berbagai objek lainnya yang hampa akan nilai keagamaan. Dan yang kelima, objek keramat merupakan suatu lambang masyarakat, suku bangsa. Contohnya suku bangsa Australia, ini objek keramatnya berupa sejenis hewan binatang, tumbuhan atau benda. Selanjutnya, teori firman Tuhan. Wilhelm Smith, seorang antropolog Australia, pada mulanya mengenalkan teori ini. Namun sebelumnya, seorang sastrawan Inggris, Andrew Lang, dalam bukunya yang terbit pada tahun 1898 yang berjudul The Making of Religion, juga telah mengemukakannya lebih awal. Bahasan yang terutama menjadi kajian Lang dalam bukunya. Ia menulis tentang folklore dan mitologi suku bangsa di berbagai daerah di bumi. Kemudian macam-macam agama primitif ini dibagi menjadi beberapa bidang. Satu, animisme. Animisme ini berasal dari kata anima yang artinya nyawa. Begitu juga dengan bahasa Sanskerta prana, bahasa Yunani aphekos, bahasa Latin imus, yang semuanya berarti nafas atau jiwa.
Animisme merupakan suatu doktrin atau ajaran mengenai realitas jiwa. Dalam studi mengenai sejarah agama primitif, terdapat beberapa istilah yang pengertiannya hampir sama. Yaitu pertama, nakrolatri. Nakrolatri ini adalah pemujaan terhadap roh atau jiwa manusia dan binatang. Terutama pemujaan terhadap roh orang yang sudah meninggal. Yang kedua, spiritisme merupakan suatu pemujaan terhadap makhluk spiritual yang tidak dihubungkan dalam suatu cara yang mapan dengan jasad dan objek tertentu. Yang ketiga, naturisme adalah pemujaan terhadap makhluk spiritual yang dikaitkan dengan fenomena alam dan kekuatan kosmis yang besar atau kekuatan alam yang sangat besar, seperti sungai, angin, binatang, dan lainnya yang menyelimuti bumi ini. Yang keempat, animisme yang memiliki titik berat pemujaan pada makhluk spiritual yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yang ketiga, dinamisme. Dinamisme ini berasal dari kata Yunani, yaitu dynamos, atau istilah Inggrisnya adalah dinamis. Dalam bahasa Indonesia diartikan kekuasaan, kekuatan, atau daya. Menurut Harun Nasution, bahwa bagi manusia primitif yang tingkat kebudayaannya masih relatif sangat rendah, setiap benda yang berada di sekelilingnya bisa mempunyai kekuatan batin yang misterius. Masyarakat primitif memberi berbagai nama kepada kekuatan batin tersebut. Misalnya di India, Sakti, Melanesia itu Mana, orang Jepang Kami, orang Pigmi di Afrika Oda, dan orang India di Amerika Wakan, Orenda, Manipi. Dalam sejarah agama-agama atau ilmu perbandingan agama, kekuatan batin ini biasanya disebut dengan mana. Dalam istilah Indonesia disebut dengan. Selanjutnya, kepercayaan terhadap dewa tertinggi. Nah, kebanyakan dewa yang terdapat dalam masyarakat primitif ini mewakili kekuatan-kekuatan alam, seperti kekuatan langit, kekuatan bumi, hujan, kesuburan, dan sebagainya. Dan semuanya disembah dan dipuja. Dewa-dewa itu dianggap mempunyai kehendak yang dalam istilah ilmu disebut pula dengan supreme being. Selanjutnya, kenapa manusia perlu beragama? Saya ambil dari dua tokoh. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ada dua alasan kenapa orang beragama. Pertama, manusia memiliki naluri ingin tahu. Dengan menggunakan panca indera, akal, dan jiwanya, sedikit demi sedikit pengetahuannya bertambah. Namun demikian, keterbatasan panca indera dan akal menjadikan sekian banyak tanda tanya yang muncul dalam benaknya. Kemudian pertanyaan tersebut tidak mampu terjawab. Dan hal ini mengganggu perasaan serta jiwa manusia, sehingga semakin mendesak pertanyaan tersebut, semakin gelisah bila tidak terjawab. Yang kedua, kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Banyak kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri karena berbagai keterbatasan waktu, pengetahuan, dan kemampuan yang lainnya. Hidup manusia seperti lalu lintas, masing-masing ingin berjalan dengan selamat sekaligus cepat sampai tujuan. Namun karena kepentingan mereka berbeda-beda, maka apabila tidak ada peraturan lalu lintas kehidupan ini, pasti akan terjadi benturan dan
bertabrakan. Dengan demikian, manusia membutuhkan peraturan demi lancarnya lalu lintas kehidupan. Peraturan ini berupa agama. Yang kedua dari Ahmad Azhar Bashir, beliau juga mengungkapkan dua alasan kenapa manusia membutuhkan agama. Yang pertama, karena manusia ingin bertahan diri untuk tetap menjadi makhluk Tuhan yang mulia. Untuk itu, manusia harus beriman dan beramal soleh. Ini merupakan bagian utama bagi agama Islam. Dasar jawaban ini adalah mengacu pada Quran surat At-Tin, surat 95 ayat 4 sampai 6. Yang artinya, sesungguhnya telah kami jadikan manusia itu dalam bentuk atau konstruksi yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia menjadi serendah-rendah makhluk yang rendah. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka mendapat pahala yang tidak berkesudahan. Alasan yang kedua, untuk membimbing akal agar mampu berpihak pada panggilan hati nurani di dalam diri manusia. Terdapat kekuatan yang senantiasa mengajak hidup baik, yaitu yang sering dinamakan hati nurani. Tetapi di samping itu, terdapat juga kekuatan yang menarik ke arah keburukan. Kekuatan ini dinamakan hawa nafsu. Akal berfungsi pula antara hal-hal yang merupakan panggilan hati nurani dan yang merupakan bisikan hawa nafsu. Akal seharusnya senantiasa berpihak kepada panggilan hati nurani. Tetapi tidak selalu demikian halnya. Amat sering terjadi bahwa dalam menghadapi desakan-desakan hawa nafsu itu, akal tidak berdaya. Hawa nafsu juga yang menang. Hati nurani terdesak, bahkan pertimbangan akal sering tertarik untuk membenarkan ajakan-ajakan hawa. Agama kemudian diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, agama wahyu dan non-wahyu. Agama wahyu adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada rasul-rasulnya, dan kepada kitab-kitabnya, serta pesannya disebarkan kepada segenap umat manusia. Agama non-wahyu adalah agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan ilahi. Ketentuan baik dan buruknya bukan sumber utama dari kitab suci, dan terlahir di luar area Timur Tengah dan luar wilayah pengaruh ras Semitik. Jadi agama wahyu ini adalah agama yang berasal langsung dari Tuhan. Ada agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam. Non-wahyu ini misalnya agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan yang lainnya. Yang kedua, misionaris dan non-misionaris. Agama misionaris itu adalah agama yang ajarannya mengharuskan penganutnya menyebarkan kepada seluruh manusia. Jadi sesungguhnya agama misionaris itu ya agama Islam. Jadi agama Islam mengharuskan menyebarkan kepada seluruh manusia. Tetapi kemudian agama yang lain ikut menjadi agama misionaris seperti Kristen, Yahudi, dan yang lainnya. Kemudian rasial dan universal. Ini ditinjau dari segi rasial dan geografis. Agama di dunia terbagi menjadi 3 golongan, yaitu agama Semitik, Arya, dan Mongolia. Yang termasuk agama Semitik adalah Yahudi, Kristen, dan Islam. Sedangkan yang tergolong Arya adalah Hindu, Jainisme, Sikhisme, Soterianisme. Sedangkan yang tergolong Mongolian itu adalah Konfusianisme,
Taoisme, Shintoisme,